안녕하세요, 여러분. 한국어 3급 2과 취미입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi Bahasa Korea level 3, bab 2, yang bertemakan 취미 atau hobi. Nah, kita akan bahas tentang hobi atau kegiatan yang bisa kita lakukan di waktu senggang. Oke, materi pertama mengenai barum terlebih dahulu. Untuk pelafalan kali ini adalah aturan bunyi, di mana ada bunyi niem atau miem yang mengikuti bunyi giok, diget, dan diep. Jadi kalau ada 3 bacim ini ketemu sama nien ataupun niem, maka masing-masing bacim akan berubah bunyinya ya. Jadi gioknya jadi ieng, kemudian digetnya akan berubah menjadi nien, kemudian diep akan berubah menjadi niem. Nah, jadi ini tidak lagi dibaca K, T, atau P, tapi dibacanya jadi eng, N, atau gitu ya. Contoh, di sini ada giok ketemu sama nien. Nah, kalau giok ketemu sama nien, dia akan jadi ieng. Berarti bukan cik nengot, tapi cing nengot. Karena berubah jadi ieng. Kemudian, ini juga ada biep ketemu sama miem. Bukan ipmat, tapi kalau biep ketemu sama miem, jadinya langsung miem juga. Imat. Jadi bacanya imat. Kemudian ada juga di sini diget ketemu sama nian, bacanya bukan detnen, tapi di sini diget ketemu sama nian, jadinya nian ya. Tenen. Tenenkot. Nah, gitu. Jadi cingnenkot, imat, tenenkot. Sekarang kita coba lihat contoh di bawah. 저는 한국어 공부하는 것이 재미있어요. Saya suka belajar bahasa Korea. Kata suka di sini diwakili dengan 재미있다. 재미있다 artinya seru gitu ya. Bagi saya belajar bahasa Korea itu seru, menyenangkan. Nah, kemudian 한국어 책을 읽는 것. Nah, di sini ada bacim giok ya, ketemu sama nian, jadi 여러분 bacanya 읽는 것. 한국어 책을 읽는 것도 재미있고, 네, 한국 노래를 듣는 것도 좋아요. 듣는 것. Jadi bukan 듣는, jangan terpisah. Jadi diget sama niannya nggak ada pemisahan, langsung jadi nian semua. 듣는 것도 좋아요. 그리고 한국 음식을 먹는 것도 즐거워요. 네, jadi di sini dia bilang membaca buku bahasa Korea itu juga seru, dan menyanyikan lagu Korea itu suka, alias saya suka gitu ya. Saya suka menyanyikan lagu Korea juga. 그리고 dan kemudian 한국 음식을 먹는 것도 즐거워요. Dan menyenangkan untuk makan makanan Korea. Jadi bagi dia tuh seru gitu ya pada saat baik itu makan, belajar, membaca buku ataupun menyanyikan lagu Korea. Nah, di sini ya Rabun sudah melihat contoh-contoh kosakata yang bakal kosakata maupun tata bahasa yang akan kita pelajari kali ini ya. Di sini ada nenggot, kemudian ini dengan tipe-tipe seperti ini ya, Rabun akan pelajari hari ini. Kita masuk ke ohi kosakata itu ada undong tentang olahraga. Jadi salah satu pengisi hobi biasanya berupa olahraga gitu ya. Oke, untuk undong di sini yang pertama ada 축구. 축구를 하다. 축구를 해요. Berarti bermain sepak bola. 축구를 해요. Kalau cukur itu kata bendanya ya, olahraga sepak bolanya. Tapi kalau ya Robun pengen bilang 저는 축구를 해요. Melakukan atau main sepak bola. 농구. 농구를 해요. bermain basket. 농구를 해요. kemudian 배구. 배구를 해요. kemudian 야구. 야구를 해요. 족구. 족구 itu sepak takraw ya. 족구를 해요. kemudian 탁구. Nah, 탁구를 쳐요. Karena ini olahraganya dipukul ya. Jadi pakai cita.
chida jadinya choyo. Kemudian ada badminton. Nah, badminton ini juga dipukul berarti jadi badminton을 쳐요. badminton을 쳐요. Sama seperti tenis juga ya. 테니스를 쳐요. lalu ada taekwondo. taekwondo를 해요. kalau taekwondo를 해요. Kemudian golf, main golf, karena golf itu dipukul juga, golf를 쳐요. Ski. Nah, kalau ski ini adalah olahraga yang dinaiki ya. Jadi ski를 타요. Kalau yoga, yoga를 해요. Ini adalah nama-nama olahraga. Kita lihat kosakata yang lain. Yang berkaitan dengan 취미 yang lain itu ada cek ilki atau tukso, membaca. Nah, di sini kalau cek ilki sama tukso itu dalam bentuk kata benda ya. Kalau untuk kegiatan atau kata kerjanya ya Rabun tinggal tambahkan heo. Jadi 책을 읽어요 atau 독서를 해요. Kemudian ada hobi fotografi. 사진 찍기. 여러분 tahunya 사진 찍어요. Ya. Kemudian ada 그림 그리기. 그림 itu lukisan, 그리다 menggambar. 그리기. 그림 그려요. Itu kata kerjanya 그림 그려요. Tapi kalau kata benda untuk hobinya 그림 그리기. Kemudian ada mendengarkan musik, 음악 감상. 음악 감상을 해요. Atau 음악을 들어요. Kalau 음악을 들어요 itu lebih langsung ke kata kerja, tindakan mendengarkan musik. Tapi kalau untuk kata bendanya, 음악 감상. 감상 itu berarti seperti kayak menghayati atau menikmati, ya, menikmati musik, menghayati musik. Lalu ada 여행. Bisa ya Rebun pakai 여행하기, 여행가기 juga boleh. Lalu ada 운동. 운동하다, 운동해요 ya, jadinya 운동하기. Untuk kata benda olahraganya. 취미, hobi ya. Kemudian ada 영화 보다, jadinya 영화를 봐요. Tapi kalau kata benda hobinya 영화 보기. Lalu ada filateli atau mengumpulkan perangko. 우표 수집, 수집을 해요. 수집해요. atau 우표 모으기, 우표를 모아요. 네, 우표를 모아요. 우표를 수집해요. Nah, misal Yarabun punya hobi mengoleksi yang lain, Yarabun bisa ganti upionya dengan benda tersebut, dengan yang lain ya. Karena sucip atau moegi ini sudah bermakna mengoleksi. Gitu ya. Jadi misal Yarabun mengoleksi boneka berarti innyong sujip, innyong moegi. Gitu ya, tinggal diganti dengan innyong. Lalu ada computer game 하기. 네, 컴퓨터를 해요. 컴퓨터 게임을 해요. Jadi game kalau pengen pakai kata kerjanya haginya tinggal diubah jadi hada atau heo. Selanjutnya mengenai bintu. Bintu ini adalah frekuensi atau sesuatu pengukur ya, sering atau tidaknya sesuatu. Di sini ada selalu, kalau dalam bahasa Korea itu 항상 언제나. Berarti 100% tidak pernah luput gitu ya, selalu dilakukan. Jadi kalau misal kita pakai acuan misal hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dia selalu. Contoh, 저는 항상 운동을 해요. Berarti dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu selalu berolahraga. 빠짐없이. tanpa terkecuali, tanpa tertunda. 근데 자주, tapi kalau yang 자주 sering. 자, 예를 들면 일주일에 뭐 세 번, 다섯 번. Misal seminggu itu bisa 4 atau 5 kali, itu sering. Selanjutnya 가끔. 가끔 itu kadang. kadang itu jarang ya. 자, 예를 들면 일주일에 뭐 2번, 3번. Jadi seminggu bisa 2 atau 3 kali. Itu. Terus kalau yang conyo, nah conyo itu sama sekali tidak. Jadi dia seminggu itu tidak olahraga.
Itu pinto ya. Kemudian contoh lagi yang berkaitan dengan 능력 atau kemampuan itu ada 잘하다 atau 잘해요. Kemudian 못하다, 못해요. Ini lawan kata ya. 잘하다 sama 못하다. 잘 sama mot yang membedakan. 잘 itu baik, dengan baik. Berarti pandai. Maksudnya dia pintar melakukan hal itu. Kemudian mot itu tidak bisa. Jadi dia tidak pandai, tidak pintar dalam hal tersebut. Sedangkan ada juga yang potong. Potongita, potong이에요. Nah, potong ini biasa. Ya dia nggak pandai betul, nggak juga tidak bisa. Jadi cukup bisa, tapi biasa aja. Sedangkan yang cokem hata ini artinya dia agak bisa. Jadi kalau misal kita ibaratkan dengan persentase ya, yang carhata ini udah hampir 100%. Kalau yang mothata dia benar-benar nggak bisa, nggak tahu caranya sama sekali gitu ya. 0% gitu. Tapi kalau yang potongita mungkin sekitar 30 atau 40%. Ya, kalau potongita mungkin yang 50 atau 60% dia bisa aja, tapi biasa. Sedangkan cukum hata mungkin 20 atau 30%. Oke. Masuk ke mumbab tata bahasa yang pertama ada ilsu ita, ilsu opta. Nah, ya, Rabun bisa pakai bentuk ini hanya pada kata kerja atau kata sifat yang menyatakan kemampuan. Nah, kalau ya Rabun pakai ini setelah kosakata kata kerja atau kata sifat, ya Rabun akan menyatakan bahwa ada kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia diartikan bisa, gitu ya. Saya bisa bla bla bla. Saya bisa makan pedas, saya bisa menyanyi dan lain sebagainya. Jadi kemampuan. Aturan pakainya, kalau dia ada bacimnya ya Rabun. Nah, kalau ada bacim, ya Rabun pakai semuanya. Su, ita, opta semua dipakai tanpa terkecuali. Kalau tidak ada bacimnya, ya Rabun pakai yang di luar kurungnya saja. Real, su, ita, real, su, opta. Kalau dia berakhiran real, ya Rabun pakai su, ita, su, optanya saja. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Misal kita pengen nanya, kamu bisa ikut naik gunung pada hari Sabtu? Dia menyatakan bisa nggak ikut, gitu ya. Di sini kalau bikin kalimat ya Rabun usahakan subjeknya dulu, selalu ya subjek, keterangan, apapun itu keterangan, kemudian objek, kemudian predikat. Di sini tidak ada subjeknya ada kamu. Cuma kalau kita berhadapan langsung, kita nggak pernah mengartikan kamu dalam bahasa Korea. Jadi tidak ada ya, langsung saja. Keterangannya adalah hari Sabtu. 토요일에. 같이, bersama. 네, 등산하다. 등산하다, mendaki gunung. Ikut naik gunung, mendaki gunung. 등산할 수 있어요? Dari kata 등산하다. 등산하다, di sini tidak ada bacim ya, 등산하. Di sini langsung dipakaikan real 수 있어요. Ini bacim realnya langsung taruh di bawah H. 등산할 수 있어요. Perhatikan penulisannya. Setelah real itu harus ada spasi. Harus ada spasi. Terus su-nya itu juga pakai spasi. Kemudian 있어요. Jadi 등산할 수 있어요. Jangan digabung ya. Nah, terus untuk menjawab, 네, 등산할 수 있어요. Iya, saya bisa. Saya mampu. Atau saya berkemampuan untuk nanti naik gunung. Alias tidak ada halangan ya. 토요일에는 시간이 있어요. Saya ada waktu di hari Sabtu. Contoh lagi, Subin, kamu bisa mengendarai motor. Subin si, mengendarai motor itu, motor bahasa Koreanya adalah otobai. Mengendarai 타다. Dari kata 타다. 오토바이를 타다.
ta di sini tidak ada bacim. Berarti realnya langsung masukkan ke bawah ya. Ke bawahnya ta, jadi langsung 탈 수 있어요. Kamu bisa mengendarai? 탈 수 있어요? 아니요, 저는 오토바이를 탈 수 없어요. Nah, 없어요. Kalau pakai 없어요 berarti ya Rabun tidak bisa. Tapi kalau 수 있어요 berarti bisa. Jadi kebalikannya aja ya. 있다, 없다. Nah, kita coba memperhatikan bagaimana perubahannya. Dari sada jadinya salsu ita. Karena di sini tidak ada bacim. Jadi yang di bawah tidak ada bacimnya, langsung ya Rabun masukkan realnya ke bawah sini. Jadi salsu ita. Bisa membeli. Bisa membeli. Kalau boda, jadinya 볼수 있다. Bisa melihat, bisa menonton. 볼수 있어요. Kalau ikta berarti ilk. Di sini ada bacim ya Rabun masukkan yang dalam kurung. 읽을 수 있어요. Bisa membaca. Contoh, 저는 한국어 책을 읽을 수 있어요. Saya bisa baca buku bahasa Korea. Lalu 찍다. Ada bacim. 찍을 수 있어요. Saya bisa memfoto. Gitu ya. Terserah mau memfoto apa. 네, 사진을 찍을 수 있어요. Saya bisa mengambil foto. Lalu 만나다, 만나. Di sini tidak ada bacim. 만날 수 있어요. besok bisa ketemu nggak? 내일 만날 수 있어요? 네, 만날 수 있어요. 네. 자, 6번 잘하다. 잘하다. 네. 잘하다, 잘할 수 있어요. Bisa melakukan dengan baik. Kemudian 마시다 jadinya 마실 수 있어요. bisa minum. 네, 저는 contoh misal 술 마실 수 있어요. Saya bisa minum alkohol. Selanjutnya 먹다. 먹. Di sini tidak ada bacim. 먹을 수 있어요. Saya bisa mengumpulkan. Contoh, 저는 우표를 모을 수 있어요. Saya bisa mengumpulkan perangko. Lanjut, 좁다. 좁다 di sini bukan artinya panas ya, tapi membantu. Nah, berhubung 좁다 ini adalah kalimat 불규칙, kata 불규칙 atau tidak beraturan, berarti biepnya harus berubah. 좁다, biepnya jadi 더우. Nih, kenapa harus berubah? Karena tata bahasa 수 있다 itu berawalan dengan vokal. Jadi harus diubah dulu biepnya. 더우. Nah, kemudian ditambahkan dengan 리을 수 있다. jadi 더울 수 있어요. bisa membantu. 저를 좀 도울 수 있어요? bisa nggak kamu bantu saya? Nah, gitu ya. Kemudian 읽다 읽을 sama ya. 3번, 10번 sama. Jadi nomor 3, nomor 10 sama. 읽을 수 있어요. Lalu ada 운동하다. 네, 운동할 수 있어요. 등산하다. 등산할 수 있어요. 공부하다. 자, 공부할 수 있어요. 네. 살다 itu tinggal. Bisa tinggal ya. 살. Kalau sudah ada realnya ya 여러분 tinggal tambahkan 수 있어요. 살 수 있어요. Loh, Sam, 1번 sama 14번 ini sama-sama 살 수 있어요. Cara membedakannya gimana? Ya 여러분 tinggal melihat nanti konteks kalimatnya. Contoh misal 저는 커피를 살 수 있어요. Saya bisa beli kopi. Berarti ada benda kopinya, berarti ya udah artinya membeli. Nggak mungkin 저는 커피를 살 수 있어요. artinya saya tinggal kopi. nggak make sense gitu ya. nggak make sense. 말이 안 돼요. 자, 그럼 또 예를 들면 저는 한국에 아마 내년에 한국에 살 수 있어요. Mungkin tahun depan saya bisa tinggal di Hanguk di Korea. Tidak mungkin artinya saya tahun depan bisa membeli
di Korea. Itu nggak mungkin, gitu ya. Jadi lihat konteks kalimatnya. Nah, 15번 nomor 15 팔다 berarti 팔 수 있어요. Bisa menjual. Ini semua bisa kita ganti dengan kata tidak bisa alias tidak ada kemampuan dengan mengganti 있어요nya jadi 없어요. 볼 수 없어요. 저 볼 수 없어요. aku nggak bisa lihat itu, aku nggak bisa nonton gitu ya. Atau 미안해요, 내일 만날 수 없어요. sorry, besok saya nggak bisa ketemu ya. Atau 저는 이 책을 읽을 수 없어요. saya nggak bisa baca buku ini, contoh gitu ya. Jadi penentu pembedanya ada di 있어요, 없어요nya saja. Nah, kita lihat contoh, ada 노래 부르다, menyanyikan lagu, Indonesia 가요, lagu pop Indonesia, 한국 가곡, nah, lagu Korea. Nah, di sini 어떤 노래를 부를 수 있어요? Kamu bisa nyanyi lagu yang seperti apa? 어떤 노래, lagu yang bagaimana? 부를 수 있어요, bisa menyanyi. Oke, jadi kita artikan dari belakang. Kamu bisa menyanyikan lagu yang bagaimana? Lagu yang seperti apa? Gitu. 인도네시아 가요와 한국 가곡을 부를 수 있어요. saya bisa menyanyikan Indonesia 가요. 여러분 mungkin tahu acara Korea ya, 음악 가요. 음악 가요 yang acara chart-chart musik gitu ya. Itu karena gayo artinya lagu populer. Lagu populer. Jadi emak gayo. Saya bisa lagu pop Indonesia. Nah, kemudian kalau yang kagok, 한국 kagok. 한국 kagok itu lebih kepada ya kayak melodi Korea. Lebih kayak gimana ya? Bukan pop juga, bukan ini, tapi yang lebih ke seriosa. lebih ke seriosa melodi di lagu Korea. 부를 수 있어요. Kemudian kita coba ganti dengan ini jawabannya ya. Indonesia 가요와 한국 가곡을 부를 수 있어요. misal kita mau nanya 외국어 하다. 영어, 중국어. jadi kita akan nanya 어떤 외국어를 할 수 있어요? 외국어. 어떤 외국어를 할 수 있어요? 외국어 itu artinya bahasa asing. Jadi, kamu bisa bahasa asing yang seperti apa? Gitu ya. Alias kamu bisa bahasa apa aja. Nah, di situ ada 영어. berarti 영어와 중국어를 할 수 있어요. 외국어를 할 수 있어요. ada juga pakai 말할 수 있어요. 말하다, berbicara. 영어와 중국어를 말할 수 있어요. 할 수 있어요 aja juga bisa, 말할 수 있어요 aja juga bisa. Ini yang 1번. 자, 2번 nomor 2. 운동하다. berarti kita coba menanyakan kamu bisa olahraga yang apa aja gitu, yang tipe apa aja. 어떤 운동을 할 수 있어요? tenis dan badminton을. Nah, ini tadi tenis sama badminton itu pakai kata 치다, 쳐요. berarti 칠 수 있어요. jadi disesuaikan ya. 테니스와 배드민턴을 칠 수 있어요. 자, 3번 요리하다. 어떤 요리를 할 수 있어요? Kamu bisa melakukan masak yang seperti apa? Alias kamu bisa masak apa aja? Di situ ada 볶음밥과 된장찌개를. 자,
Kalau 여러분 sebutkan makanannya, 여러분 tidak boleh pakai 요리. 된장조기를 요리해요. itu nggak boleh. 된장찌개를 요리해요. itu nggak boleh. Bolehnya 만들다, membuat. Kecuali 여러분 tidak menyebutkan nama makanannya, baru 여러분 boleh. 네, 저는 요리할 수 있어요. Iya, saya bisa masak. Jadi agak aneh ketika 여러분 볶음밥을 요리해요. Tidak boleh. Jadi pakainya 볶음밥을 만들어요. 네. 자, 만들다. Di sini kalau kita hilangkan da-nya, di sini ada real ya. 만들 수 있어요. 볶음밥과 된장찌개를 만들 수 있어요. Saya bisa bikin 볶음밥, ya, nasi goreng atau dan 된장찌개, yaitu rebusan 된장, pasta kedelai. Ya. Selanjutnya kita coba tata bahasa gi atau nengot. Gi sama nengot ini ya Rabun bisa tempelkan pada kata kerja ataupun kata sifat. Kalau kata kerja dan kata sifat ditambahkan gi atau nengot di belakangnya, maka itu bukan lagi berupa predikat atau suatu kegiatan maupun suatu kata sifat. Tapi dia berubah menjadi kata benda yang Yorobun bisa pakai kalimat kata itu sebagai subjek ataupun objek. Gitu ya. Contoh Yorobun SPOK nih. Ya. SPOK. Predikatnya. Predikat itu biasanya bisa kata kerja, kata sifat, gitu ya. Kata kerja, kata sifat. Oh, ya. Contoh, saya suka menyanyi. Di sini menyanyi kalau kita pahami memang berasal dari kata kerja. Tapi posisinya dia adalah objek yang disukai. Saya suka. Suka ini adalah predikatnya. Objeknya adalah menyanyi, gitu ya. Saya suka menyanyi. Untuk bisa menjadi objek, kata kerja ataupun kata sifat itu harus berubah menjadi kata benda, gitu ya. Jadi contoh, 저는 dia jadi objek ya. Misal 노래해요, 좋아해요. Ini kan nggak make sense ya. Yarbun nggak bisa menggunakan dua predikat dalam satu kalimat. Nah, yang menjadi objek disukai ini adalah penyanyi. 노래하다, 노래 부르다, 노래를 부르다. Ini Yarbun bisa mengubahnya jadi objek dengan cara pakai gi atau nengot. Jadi 노래하다 atau 노래를 부르다 kita ubah jadi gi-nya dengan cara 노래하기, 노래를 부르기. Nah, da-nya itu kita ubah jadi gi. Kalau sudah 노래하기, 노래를 부르기, ini bentuknya sudah jadi kata benda sehingga dia boleh dijadikan objek, gitu ya, dijadikan objek kalimat. Tinggal ya Rebun tambahkan partikel objeknya. 네. 노래 부르기, 노래하기. 네. 노래 부르기를 좋아해요. Selain gi, boleh juga ya Rebun pakai nengot. Contoh, 저는 노래하다, da-nya diganti dengan 노래하는 것. Kalau 노래를 부르다, 노래를 부르는 것. Nah, tinggal ditambahkan partikel objek. 노래하는 것을, 노래를 부르는 것을 좋아해요. Nah, ini baru boleh kalimat. Nah, kalau di sini ada partikel el-nya 2, ya Rebun pakai yang belakang aja. Yang di depan boleh dihilangkan. 노래 부르는 것을 좋아해요. Jadi tidak ada dua partikel objek dalam satu kalimat ya. Nah, ini fungsi dari gi sama nengot, mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda, sehingga bisa digunakan sebagai subjek ataupun objek kalimat. Kita lihat contoh
kalimat di bawah. Hobi saya adalah menonton film. Di sini kata menonton film bukan menggambarkan kegiatan, tapi adalah menggambarkan apa yang dia miliki sebagai hobi, gitu ya. Jadi sebagai kata benda. Jadi 제 취미는 hobi saya, ya. 제 취미는 apa? 영화를 보다. 영화를 보다 jadinya 영화를 보기예요. 네. 제 취미는 영화 보기예요. Contoh lagi, saya suka berjalan kaki sendirian. Nah, berjalan di sini bukan menggambarkan kegiatan yang sedang dia lakukan, tapi adalah sesuatu yang dia sukai. Berarti apa? Objek yang dia sukai. Jadi, 저는 saya 혼자. Jadi kalimat kata keterangannya ya sendirian 혼자. Berjalan kaki. 걷다. Nah, dari kata 걷다 dia pakai yang nengot, jadi 걷는 것, 걷는 것, 걷는 것을 좋아해요. Jadi saya suka berjalan kaki sendirian. 저는 혼자 걷는 것을 좋아해요. Kemudian minum alkohol terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Nah, minum alkohol itu kalau terlalu banyak itu tidak baik untuk kesehatan. Di sini minum alkohol bukan merupakan kegiatan yang sedang dia ingin jelaskan, tapi ini adalah kata benda, subjek dari dari kata sifat yang tidak baik untuk kesehatan. Sifatnya itu tidak baik. Apanya yang tidak baik? Subjek dari kata tidak baiknya itu adalah minum alkohol. Nah, jadi 술을 많이 마시다. jadinya 술을 많이 마시는 것은 di sini subjek ya. 술을 많이 마시는 것은 jadi minum alkohol itu sebagai kata benda, kegiatan minum alkohol itu 건강에 좋지 않아요. Tidak bagus di kesehatan gitu ya. 건강에 좋지 않아요. Nah, ada juga yang perlu Yarabun perhatikan. Gi sama nengot ini sama-sama berfungsi menjadi pengubah supaya kata kerja, kata sifat itu bisa dipakai sebagai objek ataupun subjek. Cuma ada hal yang bisa membedakan juga. Jadi contoh untuk subjek di depan itu hanya bisa pakai nengot. Yang gi dirasa tidak natural untuk menjadi subjek. Tapi kalau gi sama nengot sama-sama boleh menjadi objek. Ya, dia diletakkan menjadi objek di situ boleh. Nah, cuma biasanya kalau kayak gini, yang iyeyo sama yeyo itu biasanya pakainya gi, gitu ya. 제 취미는 영화 보기예요, gitu ya. Jadi bukan 제 취미는 영화 보는 것이에요. Itu kurang natural. Kemudian kalau nengot ini hanya bisa untuk kata kerja saja sebenarnya. Sedangkan kalau gi ini boleh untuk kata kerja, kata sifat, kata benda, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini ada pembahasan yang lebih dalam lagi ya untuk apa saja beda-bedanya. Kemudian nanti saya coba bantu rangkum dan saya akan share di grup ya. Saya juga akan share link untuk video penjelasan lain, tapi yang full bahasa Korea dia. Oke, sambil Yorobun juga nanti latihan listening ya. Nah, selanjutnya, oke. Intinya di sini adalah basicnya dia bisa mengubah kata kerja, kata sifat jadi kata benda. Untuk apa saja beda-bedanya, kapan bisa pakai gi doang, kapan bisa pakai nengot doang, nanti kita bahas di grup aja. Kita coba pengubahannya dulu ya dari gi sama nengot. Nah, dari sada, tinggal ubah jadi sagi. Atau sanen got. Sagi atau sanen got. Misal kita pengen bilang, 콘서트표를 사기 어려워요. 네, 그 콘서트표를 사는 것이 어려워요. Susah membeli tiket konser itu. Jadi dia sebagai subjek ya, membeli tiket konser itu susah. Ya. Kemudian 쓰다,
berarti jadi 쓰기, menulis, writing gitu ya, 쓰기 atau 쓰는 것. 저는 한글을 쓰는 것을 좋아해요. Saya suka menulis 한글. Contoh seperti itu. Kemudian 듣다 jadinya 듣기, listening atau 듣는 것. 듣다, 듣는 것. 네. Kemudian lagi 찍다, 찍기. kemudian 찍는 것. 네. 마시다 jadinya 마시기 atau 마시는 것. 네. 산책하다. 네. 산책하다 여러분 untuk mengubah dia jadi kata benda, kalau yang berakhiran hada bisa punya 3 cara. Cukup dengan sancek aja, ataupun 산책하기 atau 산책하는 것. 네. Boleh. Jadi untuk yang bentuk hada bisa ada 3 cara ya. Kemudian 공부하다. Nah, ini juga bisa 3 cara. Tinggal dihilangin hadanya 공부. Ini sudah jadi kata benda. Oke, 공부. Kemudian 공부하기. Kemudian 공부하는 것. Boleh. Lanjut lagi. 만들다. 만들기 dan 만드는 것. Nah, perhatikan ya Rabun, kalau ada real di bawahnya, batsim real, ya Rabun hilangkan dulu realnya, baru ditambahkan nengot. Karena apa? Real sama nien itu nggak bisa ketemu. Jadi realnya yang hilang. 만드는 것. Jadi jangan sampai 만들는 것. 그거 틀려요. itu salah. Gitu ya. Lanjut 살다. Nah, berarti 살기 dan sanen 것. realnya hilang. Kemudian tupta. Tupta ini tadi bulgyucik, artinya membantu ya. Tapi karena di sini gi sama nengot tidak ada vokal, berarti ya Rabun tidak usah khawatir, langsung aja topki atau tom nengot. Lanjut tada. 타기 atau 타는 것. 네. Kemudian 쉬다, 쉬기, 쉬는 것. 읽다, 읽기, 읽는 것. 먹다, 먹기, 먹는 것. contoh, 저는 라면 먹는 것을 좋아해요. Saya suka makan ramen. Ya. Kemudian 입다, 입기, 입는 것. 요리하다. Kalau sudah bentuk hada, ya Rabun punya 3 cara. Yori atau 요리하기 atau 요리하는 것. 그다음에 마시다, 마시기 atau 마시는 것. Kemudian 팔다, 팔기 atau 파는 것. Karena ada real, realnya hilang. Lalu 알다, 네. 알기, 아는 것. 부르다, 부르기, 부르는 것. Ini ya cara pengubahan untuk bisa menjadi kata benda. Oke, kalau sudah, kita coba bahas tentang hobi di sini. 취미가 뭐예요? Untuk menanyakan apa hobi kamu, 여러분 bisa tak pakai 취미가 뭐예요? hobinya apa? 제 취미는, nah, 제 취미는 그림 그리기예요. hobi saya adalah 그림 그리기, menggambar atau membuat lukisan. 네. 주로 어떤 그림을 그려요? 주로 ini sama seperti 보통, artinya biasanya, gitu ya.
usually gitu ya, usually atau biasanya 어떤 그림을 그려요? Biasanya kamu menggambar lukisan yang bagaimana atau yang seperti apa? 저는 만화 그리는 것을 좋아해요. Saya suka menggambar manhwa. Manhwa itu kartun ya, manhwa. Nah, saya suka menggambar animasi. Kalau kita ganti contoh, dia menanyakan kamu hobinya apa? Olahraga. Olahraga yang seperti apa? Tenis. berarti 취미가 뭐예요? 네, 제 취미는 운동하기예요. 주로 어떤 운동을 해요? 운동하다. 어떤 운동을 해요? 저는 테니스 치는 것을 좋아해요. Ingat, jadi bukan tenis ha는 것을 bukan, karena tenis pasangannya 치다. 저는 테니스 치는 것을 좋아해요. 자, 2번 책 읽기 sama 소설책. 취미가 뭐예요? 제 취미는 책 읽기예요. 주로 어떤 책을 읽어요? Biasanya kamu membaca buku yang seperti apa? 어떤 책을 읽어요? 저는 소설책 읽는 것을 좋아해요. 네, 우리 저는 소설책 읽는 것을 좋아해요. Jadi saya suka membaca novel. 3번 사진 찍기 sama 경치. 자, 취미가 뭐예요? apa hobi kamu? 제 취미는 사진 찍기예요. 주로 어떤 사진을 찍어요? 저는 경치 사진 찍는 것을 좋아해요. Saya suka mengambil gambar pemandangan. 경치 사진 찍는 것을 좋아해요. 그 다음에 취미가 뭐예요? 제 취미는 음악 듣기예요. 주로 어떤 음악을 들어요? 저는 가곡 듣는 것을 좋아해요. 가곡, musik serius. 가곡 듣는 것을 좋아해요. Kalau 여러분 perhatikan, sebenarnya kayak ini, gerigi ya, 운동하다 jadinya 운동하기. 책을 읽다, 책을 읽어요 jadinya 책 읽기. 사진 찍다, 사진 찍어요 jadinya 사진 찍기. 음악 듣다, 음악 들어요 jadinya 음악 듣기. Pada saat menanyakan kegiatan, 여러분 bisa pakai 운동해요. 어떤 책을 읽어요? 어떤 사진을 찍어요? 어떤 음악을 들어요? Boleh. Tapi ketika dia menjadi objek yang disukai, dia akan berubah jadi 테니스 치는 것을, 읽는 것을, 찍는 것을, 듣는 것을. Seperti itu. 네. Nah, tata bahasa terakhir ada 불규칙 디귿 atau tidak beraturan atau irregular 디귿. Nah, di sini kalau ada bacim digot dan dia termasuk irregular, contoh kota, teta, sama mutta. Kemudian bertemu dengan tata bahasa yang berawalan vokal, maka digotnya akan berubah menjadi real. Ya. Yang sering ya Rabun dengar itu adalah teta, jadinya 들어요. Kenapa? Karena teta diambil det, ya. Ketemu sama ini ada vokalnya, berarti digotnya ini berubah menjadi real. Jadi 들어요. jadi bukan 듣어요. Nah, 무슨 노래를 들었어요? Jadi bukan 무슨 노래를 듣어요, bukan. jadi kamu mendengarkan lagu apa? 네. 여러분 어려워요? 그러면 선생님에게 물으세요. 네, 물으세요 dari kata 묻다. 묻다 artinya bertanya. Di sini ada tata bahasa 으세요. 으세요 berawalan vokal. Jadi bukan 묻으세요 tapi 물으세요. Kenapa? Karena digetnya di sini berubah jadi real.
gitu ya. Tapi ada juga yang berakhiran bacin diget, tapi bukan termasuk bulgyucik. Itu ada tata, mita, sama otta. Jadi 3 ini dia bukan bulgyucik. Digetnya tidak boleh berubah. Contoh, siapa yang menutup jendela? Tata. Tata ini artinya menutup ya. 누가 창문을 닫았어요? Jadi bukan 누가 창문을 달았어요? Bukan ya. 네. kemudian 저는 그분의 이야기를 믿어요. Mita. Mita di sini artinya percaya. Jadi saya percaya cerita orang itu. Midoyo. Jadi tidak berubah digetnya. Lihat di sini ada beberapa tata bahasa. Ya Rebun perhatikan yang mana saja yang berawalan vokal, maka di situ dia berubah jadi real. Kita lihat contoh deta. Deta ketemu tata bahasa semnita. Di sini tidak ada vokal, berarti digetnya tidak berubah ya. Jadi 듣습니다. Ya, tapi kalau ketemu ayo oyo jadinya 들어요. Tuh. Nah, kalau ketemu asayo osayo ini juga vokal berarti 들었어요. Kalau eleo ini juga vokal, berarti jadi 들을래요. Ya, 들을래요. Nah, ibon kota. Oh, yang ilbon dulu ya. Teta berarti mendengarkan, sudah mendengarkan, dan apakah kamu mau mendengarkan? Gitu. 자, 이번 kota 껐습니다. Terus ketemu ayo oyo berarti jadi real ya. 걸어요. ketemu lampau assoyo ossoyo jadi 걸었어요. ketemu 을래요 jadi 걸 을래요. 걸을래요. 그다음에 3번 묻다. 묻다 artinya bertanya. 묻다 termasuk 불규칙. berarti kalau ketemu 습니다 tetap sama 묻습니다. kalau ketemu ayo oyo 오요. 물어요. ketemu lampau 물었어요. 물을래요. Nah, 물을래요. Oke. Nah, lanjut yang tata. Tata di sini bukan tidak beraturan. Berarti dia tidak berubah. 땄습니다. 따다요. 따das어요. 따들래요. Ya. Lalu yang otta. Otta di sini artinya mendapatkan atau memperoleh atau meraih gitu ya. Otta bukan kata kerja tidak beraturan. Jadi dia tetap aja. 얻습니다. 얻어요. kemudian 얻었어요. dan 얻을래요. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas percakapannya ya Rabun. Ya Rabun silakan ikuti juga cara bacanya ya. Dan silakan ditebak duluan apa arti percakapan berikut. 네. 자, 시작. 민준 씨, 취미가 뭐예요? 제 취미는 사진 찍는 거예요. 그래요? 주로 어떤 사진을 찍어요? 저는 경치 찍는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 사진을 찍어요? 한 달에 2번 정도 sa진을 찍어요. 이번 주말에도 친구들하고 사진을 찍으려고 해요. Nah, sambil kita perhatikan ya tata bahasanya. 민준 씨, 취미가 뭐예요? 민준 씨, apa hobi kamu? 제 취미는 사진 찍는 거예요. 찍는 거. 네, 사진 찍는 거예요. Hobi saya adalah mengambil foto atau fotografi. 그래요? benarkah? 주로 어떤 사진을 찍어요? Biasanya kamu ngambil gambar yang bagaimana? Nah, di sini dia bukan sebagai kata benda, tapi dia menanyakan kegiatan mengambil gambarnya seperti apa. Nih,
어떤 사진을 찍어요? 저는 경치 찍는 것을 좋아해요. 찍는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 사진을 찍어요? 얼마나 자주. 자주 ini sering. 얼마나 seberapa. Jadi seberapa sering kamu mengambil foto? Nah, untuk menanyakan seberapa sering berarti dia mengarah kepada berapa kali nih frekuensinya, bindonya yang kita bahas di awal tadi gitu ya. Dia bilang di sini 한 달에 2번 정도. 한 달에 dalam 1 bulan 2번 2 kali. 정도 sekitar. Jadi dalam 1 bulan itu sekitar 2 kali saya mengambil foto. Jadi Arbun tinggal ganti saja. Misal Arbun pengen bilang, oh saya biasanya seminggu 2 kali, gitu ya, sekitar 2 kali. Berarti 일주일에 2번 atau seminggu 3 kali, 일주일에 3번. Nah di sini yang Arbun pakai adalah kata angka asli Korea yang 하나, 둘, 셋. Bon di sini artinya adalah kali, berapa kali gitu ya, times. 2번, twice gitu ya. 네. 이번 주말에도 dan minggu akhir pekan ini pun 친구들하고 bersama teman-teman 사진을 찍으려고 해요. Kami bermaksud untuk mengambil gambar. 자, 다음 대화는 percakapan berikutnya. 자, 인다 씨, 배드민턴을 칠 수 있어요? 네, 칠 수 있어요. 배드민턴을 잘 쳐요? 아니요, 보통이에요. 1년 전부터 쳤어요. 그런데 왜요? 내일 친구들하고 배드민턴을 치려고 해요. 인다 씨도 같이 할래요? 좋아요. 저도 운동하는 걸 좋아해요. bahas ini, 인다 씨 배드민턴을 치다. main 배드민턴. 수 있어요? 네, 배드민턴을 칠 수 있어요? kamu bisa main badminton? 네, 칠 수 있어요. Iya, saya bisa main. Ya. Kalau misal nggak bisa berarti 칠 수 없어요. 배드민턴을 잘 쳐요? kamu pandai main badminton? 아니요, enggak, 보통이에요. biasa aja, ya. 1년 전부터 쳤어요. Saya sudah main itu sejak 1 tahun yang lalu. 그런데 왜요? Tapi kenapa gitu ya? Tapi kenapa? 내일 maksudnya emang ngomong-ngomong kenapa gitu ya? 내일 친구들하고 배드민턴을 치려고 해요. Besok kami bermaksud untuk main badminton dengan teman-teman. 인다 씨도 같이 할래요? 인다 씨 juga mau main bareng gitu ya. 좋아요. Oh iya boleh. 저도 운동하는 것을 좋아해요. Saya tuh juga suka 운동하는 것, olahraga. Jadi saya tuh juga suka sebenarnya olahraga. 네. Terakhir kita coba untuk menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Korea. 네. Apa hobi kamu? Nah, ini tadi udah diulang-ulang ya di awal. Berarti 취미가 뭐예요? Ingat, menjawab 취미가 뭐예요? 여러분 berarti pakai bentuk gi. Hobi saya membaca buku. Nah, 제 취미는 membaca buku. Objeknya dulu. 책을 membaca. 읽기. 예요. Hobi saya adalah membaca buku. 3. Subin suka naik gunung. Subin 씨가 suka naik gunung. Objeknya adalah naik gunung. Predikatnya adalah suka. Nah, naik gunung 등산하다. 등산하다 kita ubah menjadi 등산하는 것. Karena kita akan menjadikan dia sebagai objek. 등산하는 것을 좋아해요. Kamu bisa olahraga apa? Olahraga apa? Olahraga yang bagaimana? 어떤 운동. 어떤 운동을 bisa 할 수 있어요? 어떤 운동을 할 수 있어요? Nah, jawabannya tergantung lagi.
Apakah olahraganya tipe yang pakai hada? Contoh, 저는 축구를 할 수 있어요. atau tipe yang dipukul. 저는 테니스를 칠 수 있어요. Gitu ya. Jadi tinggal nanti tergantung jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya mau 할 수 있어요? Bisa apa gitu ya? Bisa olahraga apa? Gitu. Nah, 그럼 여기까지고요. Untuk materi hari ini sampai di sini. Kita akan bahas tadi mengenai perbedaan gi sama nengot. Nah, perbedaan secara spesifik. Tapi secara general sama-sama bisa mengubah menjadi kata benda. Gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan selain itu ya Robun, boleh tanyakan di grup ya. Oke. Sampai ketemu di sesi latihan Zoom pekan ini. Ya Robun, silakan pelajari materinya baik-baik. Kerjakan juga latihan yang ada di buku modul. Kalau misalnya Robun ada waktu ya, silakan kerjakan. Butuh feedback, langsung tanyakan saja di grup. 자, 감사합니다, 여러분. 네, 공부 잘하세요.